Baik, shalom semuanya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ya, saya percaya ini sudah akhir bulan, ya, bulan Juli. Artinya kita sudah mendapat rangkaian, ya, tema khotbah, ya, tentang higher calling di bulan ini, ya, Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa setiap kebenaran yang datang dalam hidup kita itu bukanlah sekedar pengetahuan, Bapak Ibu. Ya, Saudara, jangan ditangkap sebagai sekedar pengetahuan. Karena pengetahuan itu hanya menambah, ya, database dari akal kita, ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah, ya, bahwa waktu kita mendengar sebuah kebenaran, bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengerjakannya? Dan yang paling penting adalah sikap kita. Tuhan, saya mau Bapak. Tuhan, saya mau mengalami hal itu. Tuhan, saya rindu Tuhan untuk mengalami apa yang dibagikan, ya, dari selama 1 bulan ini. Amin. Ya. Karena tanpa haus dan lapar itu, ya, kita hanya sekedar mengisi, ya, pengetahuan kita yang dalam tanda kutip, ya. Nanti kalau ada pengetahuan yang baru, kita merasa pengetahuan ini, oh, biasa aja, gitu ya kan. Jadi jangan sampai kita punya mental yang seperti itu, ya, Bapak Ibu. Dan sebelum masuk ke dalam pembicaraan, ya, atau tema hari ini, yaitu tentang calling, gitu ya. Nah, saya rindu bahwa ada satu pribadi, ya, yang telah menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu. Ada banyak tokoh agama di dunia, ya, kita bisa sebutkanlah namanya satu-satu. Tapi hanya satu pribadi yang tidak mengalami kematian. Dalam tanda kutip, seterusnya mati gitu ya kan. Nah, tapi dia bangkit di hari ketiga, hanya Yesus Kristus. Amin. Ketika kita bicara, wah, pengajaran agama itu sangat luar biasa, ya, bagus, cocok, ya, menurut prinsip, menurut preferensi, menurut mungkin dalam tanda kutip, ya, lingkungan, ya, cocok gitu ya kan. Tapi kalau kita bicara tentang pribadi yang berjanji dia akan datang kembali karena dia menyediakan tempat buat kita di sorga, cuman satu, Yesus Kristus. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, ya, dialah Yesus yang telah datang, telah menebus dosa kita hari ini, ya, dan memberikan nyawanya supaya apa? Kita tidak dihukum, Bapak Ibu. Karena tidak ada perbuatan dan usaha manusia yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang tercebur ke dalam kolam lumpur, kemudian mencoba memberikan hadiah kepada orang yang dia sayangi. Hadiah tersebut juga tentu saja adalah pemberian yang kotor. Ya. Tidak ada yang layak dari usaha manusia. Tapi waktu kita memutuskan percaya kepada pribadi Yesus, ya, itulah satu-satunya jalan kita memperoleh keselamatan, yaitu percaya di dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan bagi semua makhluk yang hidup, baik yang mati maupun yang hidup, firman Tuhan katakan. Dia adalah Tuhan bagi setiap kita dan juru selamat kita. Dan hari ini kita percaya bahwa kita tidak mengalami kematian lagi, ya, atau kematian kekal, ya. Tapi kita mengalami kehidupan kekal nanti bersama dengan Bapa di sorga. Nah, Saudara, kalau Anda rindu mengalami keselamatan yang Tuhan telah sediakan kepada kita, tidak peduli agamamu apa, latar belakangmu apa, aliranmu apa. Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Yesus datang ke dunia tidak membawa denominasi apapun. Dia datang membawa pendamaian antara Bapa, yaitu Allah, dengan manusia, yaitu kita, sebagai orang berdosa. Kalau Anda rindu untuk namamu tercatat di dalam kitab kehidupan, kalau Anda rindu ketika Tuhan panggil pulang nanti, ya, kita pulang ke surga dan tinggal bersama Bapa,
Kalau Anda rindu, mari ikutin doa saya. Ini urusan pribadi, gak usah tunggu kanan dan kiri. Ini urusan pribadi, gak usah lihat orang tua atau orang sekelilingmu. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni saya, orang berdosa ini. Sucikan saya. Saya mengakui setiap dosa dan kesalahan saya. Hari ini, masuklah Tuhan Yesus ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Mari Tuhan Yesus, Engkaulah yang memimpin hidup saya. Mulai hari ini dan seterusnya. Dan hari ini, saya percaya, nama saya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Ketika Tuhan panggil saya tahu tujuan saya, yaitu ke surga bersama Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa buat saudara yang memutuskan untuk terima Tuhan Yesus lahir baru. Saya berdoa buat saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus ada keputusan-keputusan. Hati-hati yang mau merendahkan diri, mau menerima keselamatan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Engkau bekerja kepada hati-hati yang mau Bapa menerima, membuka hatinya kepada Kristus Yesus. Mari Tuhan Yesus, saya berdoa Bapa untuk saudara-saudara saya yang hari ini lahir baru. Biarlah kiranya setiap kutuk kelemahan, sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Biar mulai hari ini Roh Kuduslah yang memberikan haus dan lapar kepada saudara-saudara yang hari ini memutuskan lahir baru. Dan mulai hari ini ya Bapak, orang-orang yang terus ya Bapa dipimpin Tuhan Yesus sampai kepada akhir hidupnya. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya. Baik, shalom semuanya ya. Puji Tuhan ya, bagi yang sudah lahir baru ya. Puji Tuhan, satu orang bertobat, seluruh isi keluarganya telah tiba keselamatan. Katakan amin ya. Puji Tuhan, kita kasih emoticon ya. Kalau yang di Zoom ya, bisa kasih reaction gitu ya. Kalau ini pakai tangan ya reactionnya ya. Boleh juga sih, nggak apa-apa ya. Bebas ya. Nah, kita bersyukur ya bahwa hari-hari ini adalah hari akhir zaman ya saudara ya. Ketika kita belajar mengenai ya the highest calling, kita bicara tentang fokus ya, jangan buang waktu ya. Kemudian kita bicara tentang pemuridan adalah salah satu jembatan, salah satu langkah ya untuk kita bisa mencapai visi ya. Itu harus kita responi saudara. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu Saudara di dalam sebulan ini sudah mendapati atau minimal kisi-kisi daripada visi Anda? Atau panggilan Anda? Kalau sudah, boleh kasih reaction lagi ya. Kasih reaction. Ini saya bisa lihat layarnya? Boleh? Ya. Reaction ya. Sudah mulai? Ada tanda-tanda ya? Ya. Ya, percikan-percikan sih, percikan. Ya. Ya. Nah, coba perhatikan yang belum ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang belum, aduh, Kak, saya belum dapat. Ini masih gelap, Kak, ya. Wah, kalau gelap nyalain lampunya, coba mungkin lampunya belum dinyalain ya di kamar Anda ya. Atau lampu hati Anda ya masih harus diganti lampunya ini ya. Nah, artinya apa? Mari segera ya. Saya bilang, segera Anda datangi pembimbing Anda kalau Anda sudah punya pembimbing. Ya. Karena aneh gitu ya, kita bicara tentang highest calling ya, tapi kita nggak dapat apa-apa. Wow, apa yang sedang Anda lakukan 3 minggu ini belakang? Ya, apa yang sedang Anda tonton gitu loh? Ya, kalau tidak ada usaha dalam tanda kutip bayar harga untuk apa? Mengejar ya Tuhan itu sendiri. Ya, nah saudara bicara tentang highest calling ya, ini ada tanda-tanda orang yang sedang mengerjakannya. Mari kita belajar sama-sama dari kisahnya Nabi Elisa. Ya. Ya, kisah di mana Nabi Elisa ya bersama dengan rombongan nabi ya. Ini jumlahnya banyak ya, puluhan ya, bahkan ratusan gitu ya, rombongan nabi yang bersama dengan Elisa. Jadi pada waktu rumahnya sudah sempit ya, kemudian dibutuhkan space ya atau ruang yang lebih gitu ya. Maka rombongan nabi itu ya memutuskan untuk menebang pohon dan kemudian untuk dijadikan rumah ya untuk
penginapan gitu ya, yang baru ya. Nah ini ketika mereka menebang pohon ya, kemudian ternyata ada mata kampak yang ternyata terlempar ya, dan jatuh ke sungai dan tenggelam. Nah kemudian ya, dipanggillah Elisa ya, untuk apa? Ya, wah ini gimana nih cara ngambilnya? Ya sebenarnya sederhana ya. Kalau yang biasa berenang ngapain? Ya langsung aja turun ke sungai terus ngambil kampaknya kan gitu ya sebenarnya. Cuman ini saya juga masih survei-survei ya. Ini sungai ini dalamnya berapa meter ya. Mungkin para orang-orang yang bersama dengan Elisa pada waktu itu ya belum jago berenang gitu ya. Belum ada yang jago berenang. Mungkin ya bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah tapi kita lihat di dalam 2 Raja-Raja ya pasal yang ke-6. Mari kita lihat Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita mulai baca dari ayat yang ke-5. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriak, "Ya, wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kampak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ya, ada beberapa tafsiran ya atau komentari Bible mengenai ayat yang ke-6 ini tentang mata kampak yang tenggelam dan kemudian mengapung. Ya, tapi ada hal yang menarik pada waktu kita coba ya membuka pengertian dari bahasa Yunani ya dari mata kampak tersebut ya. Bahasa Yunaninya dari mata kampak itu adalah menggunakan kata barzel ya. Saudara-saudara, barzel ya, B-A-R-Z-E-L ya biasa ya, itu bahasa Yunani ya. Yang artinya apa? Harshness ya dalam bahasa Inggrisnya. Strength yang artinya operation, yang artinya biji besi. Ya. Nah, jadi mata kampak yang biasanya pada waktu itu terbuat dari biji besi, ya kan tujuannya apa? Ya dibutuhkan metal yang kuat ya untuk memotong pohon gitu ya, menebang pohon. Ya. Dan ketika mata kampak itu tenggelam, ya, apa yang Elisa lakukan, Bapak Ibu? Apa yang Elisa lakukan, saudara-saudara? Dia apa? Dia melemparkan, boleh ditampilkan gambarnya? Ya. Dia melemparkan sepotong kayu ya, ke tempat kapak itu terjatuh. Lalu kapak itu mengapung. Ya. Kalau kita bicara tentang biji besi yang tadi disampaikan ya dalam arti barzel tadi ya. Biji besi itu bicara tentang potensi yang mentah yang perlu diproses, Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar oh mata kampak ya sudah gitu ya. Tapi ada hal yang ternyata ya arti dari mata kampak ini menggunakan pengertian yang lain, yaitu biji besi. Yaitu bicara tentang potensi yang masih mentah dan perlu untuk diproses, Bapak Ibu. Setiap kita punya potensi, amin. Setiap kita punya, ya orang bilang talent gitu ya. Orang bilang apa lagi ya, bakat bawaan lahir gitu ya, bisa jadi ya. Nah, tapi potensi-potensi tersebut ya, ada yang merupakan potensi utama, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti gini loh, ya, seorang dokter tidak bisa menyanyi. Ya, bisa, ya. Seorang pesepak bola tidak bisa jualan, tidak bisa bisnis. Lah, itu ada buktinya, ya. Si R7 itu bisnisnya menggurita ya, dari bisnis parfum ya, fashion, sepatu dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan berarti orang tuh cuma punya satu potensi saja gitu ya. Tapi ada potensi yang menarik ya. Yang ternyata potensi itu harus muncul, harus diangkat, harus terapung keluar ya. Karena tadinya tenggelam, kita nggak bisa lihat gitu ya. Tapi ketika dilemparkan apa? Sepotong apa? Kayu. Ya. Barulah kapak itu mengapung.
Ada apa ini dengan sepotong kayu, saudara-saudara? Ya. Mari kita lihat Keluaran 15 ayat 25, Bapak Ibu. Keluaran 15 ayat 25. Ya, Keluaran 15, ya, mari kita lihat ayat 25. Ya. Ini perikopnya tentang apa, Bapak Ibu? Tentang di Mara dan di Elim. Apa yang terjadi di Mara? Ketika mereka bersungut-sungut minta air gitu ya. Apa ini yang kita minum gitu ya? Nah, ternyata air di sana tuh pahit ya, saudara-saudara ya, ternyata ya. Makanya kenapa istilah Mara ini digunakan ya untuk mengganti nama seseorang Naomi. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara karena hidupku pahit. Ya. Karena itu ya, itu udah akrab ya di telinga bangsa Israel ya. Karena ada sejarah ini Bapak Ibu, ya. Pada waktu bangsa Israel kehausan dan mereka cari air, airnya ternyata pahit, tidak bisa diminum, ya. Nah, kita lihat ya. Ayat yang ke-24 dari Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 mulai dari ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Wah, sepotong kayu. Siapa yang menunjukkan? Siapa yang menunjukkan? Allah sendiri, ya, menunjukkan kepada Musa. Ya. Di dalam kisahnya Elisa, ya. Apa yang Elisa lakukan? Memotong sepotong kayu, ya. Kemudian dilemparkan sebagai alat mujizat. Ya. Dari sini kita memahami bahwa ini bukan kayu biasa, Bapak Ibu. Kenapa kok alat itu ya maksudnya media mujizat itu adalah sepotong kayu, Saudara. Dan 2 kali terjadi di Perjanjian Lama. Ya, sepotong kayu kalau kita baca Galatia 3 itu bicara tentang makna daripada salib Kristus, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika salib itu ya adalah pengorbanan Kristus, ya maksudnya adalah ya kita terima di dalam hati kita dan hidup kita, ya, yaitu pengorbanan Kristus. Kita percaya bahwa kita telah ditebus oleh Kristus Yesus. Makanya tadi di awal kita ada tantangan lahir baru. Ya. Maka lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Ketika kayu itu, ya, yaitu pengorbanan Kristus, ada menyentuh hidup kita. Maka lihat apa yang harusnya muncul keluar. Yaitu adalah mata kampak kita, Bapak Ibu. Yaitu adalah potensi kita, Bapak Ibu. Ya, bukan sekedar bakat yang bisa dilatih, kursus, tadi apa nyetir, jahit gitu ya. Bukan, Bapak Ibu. Ya, itu bisa dipelajari di dunia ini. Tapi bagaimana kalau Tuhan sudah memberikan sebuah potensi untuk kita asah, untuk kita munculkan, ya? Karena potensi itu harus kita tahu dan harus kita latih. Pertanyaannya potensi apa? Begitu kan Bapak Ibu kan? Potensi apa itu? Kalau selama ini saya merasa bahwa saya pintar mengajar, ya orang-orang tuh ikut saya, ya. Saya jago jualan karena saya pintar ngomong dan lain-lain. Ya. Tapi potensi apa yang sebenarnya ada dalam diri kita? Kita harus datang kepada salib Kristus. Kita harus datang kepada apa? Hidup yang melekat kepada Kristus. Karena tanpa melekat pada Kristus, ya, kita hanya berjalan dalam logika dan pengetahuan kita. Ya atau ya? Yeremia mencatat hanya 2 poin. Yang satu terkutuk, yang satu diberkatilah. Ayat 7 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya. Tapi kemudian ayat yang selanjutnya, ya, 14 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan
Tuhan dan bergantung kepadanya. Ya. Nah, artinya saudara-saudara, ya, kalau kita melekat, ya, kita seperti sungai yang dilempar, ya, salib itu, ya, sepotong kayu itu, ya, dan potensinya itu keluar. Nah, saudara-saudara, kalau ini adalah hal yang sangat-sangat jelas sudah diwahyukan dari perjanjian lama, ya, kita mau cari visi itu kemana? Ya, mau cari di mana? Mau cari tahu sama siapa? Kita mau belajar mempersiapkan ke visi itu kepada siapa kalau kayak gitu? Nggak bisa dengan kita mengandalkan apa yang kita tahu dan apa yang orang bilang sama kita. Halo, amin. Artinya, kalau kita membaca ya hal-hal yang terjadi hari-hari ini ya, fenomena ya. Ya Bapak Ibu nanti bisa cek ya. Beberapa waktu yang lalu ya ada survei yang mengatakan bahwa angka penjualan kartu tarot itu meningkat ya 2 kali lipat gitu ya. Bahkan berapa kali lipat gitu ya. Daripada tahun-tahun, daripada 50 tahun sebelumnya. Wow, itu saya bilang ya. Artinya orang tuh mulai apa? Mencari ya masa depan dan nasibnya. Halo? Ya, kenapa nggak nanya? Makanya ada seorang reporter mewawancarai ya orang ini. Ya, oh, kenapa Anda kok ikut dalam aktivitas tarot reader? Tarot reader kan, ya, iya kan gitu kan, ya. Oh. Terus kemudian dia bilang, ya karena disinilah saya bisa nanya dengan nyaman tanpa dihakimi. Wah, waktu saya baca berita itu Bapak Ibu, ya, ada yang memukul hati saya. Ya. Oh, berarti selama ini apakah ketika ketemu sama anak-anak Tuhan mereka cuma dapat penghakiman? Mereka hanya ditampar saja karena dosanya gitu? Atau tidak diberikan solusi? Bagaimana buat hidupnya? Sehingga mereka lebih nyaman nanya kepada tarot reader. Nah, Bapak Ibu ini perenungan kita semua. Ya. Ya kalau kita bicara perkembangan AI, ya, berapa banyak orang yang hari ini ngobrol dan setia dengan AI. Ya. Dan bahkan sudah punya keputusan bahwa nggak usah punya pasangan, ribet ya. AI aja ya. AI itu paling mengerti gitu ya kan. Saya kemarin lagi ngerjain tugas ya, terus masukin prompt ya di AI. Halo Kak John, udah lama nih nggak nanya. Sini saya bantu, ada yang mau ditanya. Baik banget AI, ya. Kayak teman saya nggak gitu deh. Ya, ya. Udah saya tanya satu hal, dia nawarin lagi. Ada lagi yang saya bantu, boleh nggak saya tawarkan ada beberapa hal ya, yang barangkali berguna dari pertanyaan yang sebelumnya. Baik banget ya. Kayaknya teman kita nggak kayak gitu. Atau saudara kita gitu ya. Ya mungkin menjawab sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, pertanyaan kita gitu ya. Tapi AI, waduh ini kalau kita nggak memfilter ya, saudara-saudara ya, atau anak yang kita kasih, adik-adik yang kita kasih yang masih sekolah, SMP, ya, SD gitu, ya, itu mereka jadinya punya teman bayangan, punya teman virtual, Bapak Ibu, ya. Tapi apa yang terjadi adalah bukan lagi Allah yang dicari untuk mengetahui masa depannya, bukan lagi Tuhan Yesus yang dicari untuk mencari tahu potensinya. Bayangkan, mereka baca kartu, terus dijelasin sama tarot readernya. Terus mereka menganggap bahwa, oh iya juga ya. Ya, kalau jargonnya tuh yang sekarang apa dibilangnya? Iya lagi, ya kan? Karena udah bosan dengan iya lagi, tambahin lagi, iya lagi, iya lagi, iya lagi. Ya. Karena tadi, ya, ada yang salah. Ya. Ternyata mata kampak itu hanya terapung, ya, dalam ilustrasinya Elisa ini, ya. Ketika dilemparkan sebatang kayu, bukan sebatang kartu, bukan selembar kartu gitu ya, bukan, ya, tapi karena sebatang kayu. Nah, jadi Kristuslah yang sanggup ya menjawab
Apa potensi kita? Apa panggilan kita? Apa visi kita ke depan? Ya. Jadi orang yang berjalan di dalam panggilan, maka keputusannya hanya satu, ya. Hanya satu yang diandalkan, nggak ada yang lain. Kalau kita masih mengandalkan saudara-saudara dalam tanda kutip, supply dari orang tua dalam tanda kutip, ya, atau mungkin koneksi kita, ya, hal itu pernah, ya, diambil dari hidup saya. Ketika saya merasa keuangan baik-baik saja, disupport sama kakak-kakak saya, ya, kemudian mulailah muncul satu titik di mana kakak saya tidak ngirim uang lagi pada waktu saya kuliah waktu itu, ya. Dan kemudian saya harus perpanjang semester karena waktu itu ada yang harus diulang, nggak ada uangnya, karena kakak saya berhenti ngasih uang, ya. Kemudian saya berpikir, tenang, bisa pinjam, ya. Saya coba pinjam kepada orang yang saya kenal, saudara seiman. Masa saudara seiman nggak mau bantu? Katanya saling mengasihi. Zaman dulu ya, saya masih muda ya, dan tidak tahu apa-apa. Mentalnya adalah pinjam saudara seiman, nggak mungkin saudara nggak ngasih. Ya. Tapi ternyata waktu saya pinjam, ya memang nggak dapat full uangnya, nggak cukup untuk bayar kuliah. Ya. Itu semester yang berhasil dibayar. Tapi semester depan saya nggak bisa bayar lagi karena kakak saya nggak ngirim uang lagi. Maka saya muter otak. Saya pinjam kemana lagi? Ya, apakah saya WA blast ya kepada teman-teman ya? Si A, boleh dong pinjam 100 ya. Terus saya si B 100, si C 100, 300. Kalau dapat ya kan. Ya kalau enggak ya 50-50 lah, bisa dapat lah 150 gitu ya. Ya. Tapi disitulah titik di mana ya, saya mulai disadarkan bahwa bukan Tuhan yang saya andalkan. Ya. Tapi manusia yang saya andalkan. Wah, apakah saya tidak berdoa? Saya berdoa, Tuhan saya minta uangnya. Tapi logika saya bilang apa? Ya saya juga harus berusaha dong minjem ke orang lain. Masuk akal? Tapi di sisi Tuhan, ya, ada hal yang membuat saya sadar diri bahwa iya, selama masih ada orang yang saya andalkan untuk saya hidup, saya jalan ke depan, ya, disitulah saya tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, boleh nggak pinjol? Jawabannya tidak boleh. Ya, tapi ini mendesak, ini apa segala macam. Sudahkah berdoa sama Tuhan? Ya. Tapi ini perlu ini buat ya acara mungkin ya dalam segala macam. Nanti akhir bulan dibayar. Nggak akan kebayar, Bapak Ibu. Ya, karena utang pinjol itu luar biasa. Ya. Tapi yang saya mau sikapi adalah mental. Ya. Kalau kita masih punya mental, tenang ada orang kok. Tenang masih ada pinjol. Ya. Maka itulah titik di mana kita sebenarnya apa? Kata Yeremia, katakan tadi apa? Ya Anda yang ngomong, ya. Bukan saya sih, firman Tuhan sih yang ngomong, ya kan? Saya masih hidup kok, ya. Biasa-bisa aja nih. Buktinya saya bisa bayarin tuh apa yang harusnya kurang dibayar ya kan dari pinjol itu. Pinjol bermanfaat ya. Nah, katanya ya kan. Ya. Tapi di titik itulah kita sedang tidak mendekat kepada Kristus. Kita sudah mengandalkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita ngomongin calling atau visi, ya, mari kita cek dan recheck hati kita, ya. Apa kita masih punya nih, ya, sandaran-sandaran lain, ilah-ilah lain, pegangan-pegangan lain, ya. Kalau ada, dalam nama Yesus bertobat, singkirkan. Ya, berubah oleh pembaruan budi, ya, dan kembali lagi kepada Kristus. Ingat, potensi itu hanya bisa muncul, ya, terapung, ya,
kelihatan ketika apa? Ketika kita memiliki Kristus. Ketika kita mendekat kepada Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh ya mengalami Kristus dalam hati kita. Amin. Ya. Dan saya percaya yang berikutnya kita lihat ya. Bahwa orang yang tadi ya sudah disentuh oleh Kristus, ya, sudah mengalami pemulihan, sudah mengalami yang namanya apa? Kemerdekaan, sudah mengalami yang namanya kebangkitan ya rohani ya. Kan orang yang lahir baru tuh ngalamin kebangkitan rohani, ya. Jadi tadinya yang lemas-lemas hidupnya, kemudian mulai punya apa? Harapan akan masa depan, ya. Mulai tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, maka selanjutnya apa yang harus terjadi, ya? Ketika orang-orang hidup di dalam menggenapi Mazmur 127 ayat yang keempat. Mazmur 127 ayat yang keempat. Ya. Dikatakan apa? Mazmur 127 ayat yang keempat. Oke. Perikopnya apa? Bicara tentang berkat Tuhan pangkal selamat. Nah, ini dia ya. Ini bicara tentang keturunan ya. Ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya. Orang yang memiliki visi, ya, dia tahu ya bahwa hidupnya ini nggak mungkin ya dilesatkan tanpa dipertajam terlebih dahulu. Amin. Tidak mungkin Tuhan mengirim kita ke satu tempat tanpa dibekali senjata. Ya, itu kalau tentara berperang tanpa senjata itu tuh konyol ya. Itu aneh ya. Mau ngapain ke medan perang tanpa senjata, tanpa perlengkapan. Ya. Ya, saya waktu itu membaca sebuah artikel ya, ketika ada satu latihan tentara. Sebenarnya bukan latihan fisik yang berat. Ya, push up, lari, bangun pagi, makan cepat segala itu biasa ya, Saudara. Ngangkat beban, lari berbaris ya, segala macam gitu ya. Nah, tapi saya lihat ada satu latihan yang berat, Saudara. Ketika mereka di ujian akhir ya, itu survival ya. Cuman dikasih belati ya, belati militer gitu ya. Dan kemudian dikasih garam. Bapak Ibu, ya. Nah, ini kan apa ya? Saya melihat wah, ini unik sekali ya. Saya mungkin jarang ya tentara itu dilepas ke hutan yang dalam tanda kutip ini hutan yang sangat asing ya tempatnya, karena mereka ditutup matanya ketika dalam perjalanan dan dilepas ke sana. Selama berapa hari ya? Saya lupa, seminggu kalau nggak salah. Dan mereka cuma dikasih modal ya tadi pisau belati itu ya dan garam ya. Nah, tapi bukankah itu perlengkapan, Saudara? Betul? Bukankah itu perlengkapan? Bukan tangan kosong? Iya. Cuman pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan perlengkapan itu supaya bertahan hidup, betul kan? Ya. Kalau ketemu pohon pisang, ya, tungguin pisangnya berbuah. Masalahnya kalau laparnya sekarang, masa nungguin berbuah nih? Terus gimana dong? Ya. Ya. Ternyata pelepah pisangnya bisa dimakan. Ya. Jantungnya bisa dimakan, jantung pisang itu. Ya. Nah, apalagi saudara-saudara, ya. Masih mending ya kalau ketemu sama kentang ya, dicabut bisa dimakan ya. Ya, dimasak dulu lah. Gimana caranya ya? Mereka bikin api cuman modalnya pisau dan garam. Ya. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah camping di gunung ya, membuat api tanpa korek, bagaimana caranya? Kan itu perlengkapan, Saudara. Ya. Nah, ada sudah dikasih belati dan garam. Ya. Wah, otak kita mikir, wah gimana caranya menghasilkan api? Ya. Mungkin mencari apa? Ada jerami ya kan, kemudian juga menghasilkan mungkin batu ya, batunya gelap gitu ya kan, digosok-gosok, dibentur-bentur, ada percikan api. Nah, jeraminya kebakar, kita bisa bikin api unggun, ditaruh di tumpukan kayu kering. Loh, ini dia gambarnya ya. Ini nanti gambar yang kedua ya, sebentar ya, tunggu dulu ya. Nah, jadi anehnya adalah ya, kalau memang survival test itu berat sekali, 7 hari tanpa makanan, ya hanya dikasih tadi ya, peso dan garam. Kenapa ada yang bertahan? Pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita coba renungkan, iya betul, dikasih peralatan. Sudah, ya itu tadi peralatannya. Ya, pisau dan garam.
Ya, garamnya buat masak, bumbu masak gitu ya kan? Atau bisa buat nangkal hewan ini ya, maksudnya hewan liar gitu ya, misalnya ular dan segala macam ya, lintah dan lain-lain ya. Nah, pisaunya itu loh yang mari kita renungkan bersama-sama, saudara. Mungkin potensi kita nggak sebanyak teman kita, mungkin potensi kita nggak sebanyak saudara-saudara kita. Tapi dari dua itulah bagaimana kita menggunakannya, saudara. Halo, amin. Ya, sama-sama apa? Kita dikasih 24 jam yang sama. Bukankah itu juga potensi? Ada yang dikasih 23 jam sehari? Saya mau kasihan ya, sedih amat. Tapi kalau ada yang dikasih 25 jam sehari, saya mau berguru ini ya. Wah, hebat ini ya. Semua sama 24 jam. Ya. Tapi potensi itu digunakan dengan benar, dengan sebaik-baiknya. Makanya kenapa ada yang survive 7 hari di dalam pembuangan itu ya kan, dalam tanda kutip ya, dilempar ke tempat terpencil itu. Ya. Karena tahu cara menggunakan alat yang diberikan oleh komandannya. Saudara, kalau kita mau mengerjakan highest calling kita, saudara, ya, nggak usah lihat kiri kanan, ya, pasti beda, ya, amin, ya, nggak usah lihat kiri kanan. Wah, saya kurang kaya, coba saya anaknya seorang artis Indonesia misalnya ya kan. Kenapa saya bukan anaknya misalnya artis Korea ya? Siapa? Ya. Song Hye Kyo misalnya. Song Hye Kyo udah punya anak itu? Belum ya? Ya Anda yang nonton berita, saya enggak ya. Udah berapa waktu lalu saya memutuskan berhenti nonton gosip, saudara, dan berita lain ya, infotainment ya. Nah, jadi kenapa saya tinggal di keluarga yang seperti ini? Ya. Karena kau tidak mendekat kepada Kristus. Karena kau tidak tahu potensi yang Tuhan berikan kepadamu. Dan kau tidak tahu cara menggunakannya. Terus kita merasa bisa sendiri. Makanya gak pernah sampai ke highest calling. Gak pernah sampai ke visi kita. Ya. Oke, saudara? Ngerti sesuatu? Bukan masalah peralatanmu berapa, ya. Bukan masalah potensimu berapa, ya. Tapi apakah kita tahu cara menggunakan potensi itu? Dan kita bertanya sama yang ngasih dong. Komandan kita siapa nih, ya? Ya tanyalah kepada Tuhan Yesus, ya. Amin. Ya. Maka saya percaya orang yang mengerjakan visinya adalah orang yang nggak mau melewatkan ya waktu-waktu bersama Tuhan. Karena dari situ dia tahu harus kemana, saudara. Tahu harus ngapain. Ya. Tahu harus mengerjakan apa, saudara. Ya. Orang yang mengerjakan visi akan terlihat dari isi agenda dan pos budgeting keuangannya. Catat lagi, ya. Akan terlihat dari isi agendanya, ya baik agenda mingguan, ya tahunan, ya bisa bulanan, bisa triwulan, ya atau semester dan lain-lain gitu ya. Dan dari pos budgeting keuangannya, apa yang dibelanjakan, prioritas budgetingnya buat apa, apakah ikut seminar, seminarnya seminar apa, ya akan kelihatan dari sana. Belanja buku, buku apa. Kalau dulu saya senang buku komik ya. Dan itu kalau dilihat ya harga dari komik yang saya belanjakan tiap bulan ya. Saudara mau tahu berapa jumlahnya? Itu besarnya adalah 30% dari uang bulanan saya. Bayangkan saudara, dulu saya belum ngerti persepuluhan ya. Saya belum ngerti persembahan sulung ya. Pokoknya saya demen komik, saya beli gitu ya. Nah, makanya waktu ya, saya diingatkan ya ketika saya turun dari eskalator tempat saya biasa beli komik ya. Dan kemudian di situ ada suara bicara dalam hati saya ya. Mulai hari ini
ini adalah komik terakhir kamu yang kau beli. Ya. Saya baru sadar belakangan. Ya. Pertama, saya nerima perkataan itu, oke, saya taati, tapi berat dalam daging saya, gitu ya. Tapi sadar-sadar ya, ketika saya berhenti beli komik, ya, 30% budgeting saya terselamatkan. Iya dong, kan saya nggak beli komik. Kan Tuhan nggak bilang kurangin komik, enggak, berhenti. Ya udah berhenti, ya. Tapi itu 30% budgeting saya, ya. Oh, teman-teman di sini enggak ya. Enggak kok, masa beli komik 30%, udah 10% aja kok ya. Ya, 10%-nya buat Tuhan, 10%-nya buat hobi. Hidup itu harus balance kok, ya balance dari mana? Ya. Kalau Tuhan bilang ambil ya, singkirkan, nah Anda harus taat. Ya. Nah, jadi ya, coba perhatikan ya, saudara-saudara, ya. Tadi kan bicara tentang apa? Ya, kelihatan dari post budgeting, ya. Nah, jadi kalau post budgeting kita ini masih untuk konsumtif ya tadi ya. Dengar-dengar nih ada rumah makan Aice tanggal 28 sampai 30 ada promo ya. 150.000 per pax. Wah, murah banget. Saya sama istri biasa itu hampir 250 ya per paxnya ya. Ini tadi saya dapat info, waduh 150. Waduh ya, ya enggak ya, ya enggak ya. Susah untuk dilawan ya. Ya. Susah untuk dilawan ya kan. Tapi kalau dalam 1 bulan ya, itu budgeting itu isinya makan, 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 kafe baru, kopi-kopi, ya kan? Apalagi nongkrong-nongkrong gitu ya kan? Ya kelihatan sih, ya kita nggak punya visi sih. Ya, kelihatan sih kita lagi ya happy-happy aja hidup lu gitu. Ya. Tapi orang yang memiliki visi, maka mulai melihat bahwa wah ini duit punya Tuhan, satu. Yang kedua, oke Tuhan, saya harus ngapain? Saya harus beli apa? Ya. Pertama-tama waktu itu adalah ya saya diingetin untuk apa? Beli baju, ya. Beli baju emang ada hubungannya sama visi. Ya mungkin itulah yang terjadi ya sama beberapa tokoh Alkitab ya. Disuruh sesuatu dan bingung ya, kaitannya sama visi saya apa, sama urusan saya apa gitu ya kan. Seorang nabi yang melihat, ya apa yang kamu lihat? Buah badam. Wah, bagus penglihatan kamu. Terus apa lagi Tuhan? Ya, kadang-kadang nggak nyambung gitu ya kan? Karena buah badam itu nggak ada kaitannya dengan apa dalam tanda kutip ya, dengan kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Tapi Tuhan bilang, penglihatanmu bagus, ya, bahwa aku siap. Ya, ini dia ya. Dari pihak Tuhan sudah siap, ya. Dari pihak kita ya sudah dicek, ya. Maka Tuhan akan menyatakan pewahyuan yang berikutnya. Ya. Nah, jadi kelihatan dari post budgeting Anda, Saudara. Kalau Anda belum punya post budgeting, ya, maka segera hubungin pembimbing Anda, ya. Ajarin Kak, caranya saya bikin pengeluaran pemasukan. Ya. Hal ini tuh sebenarnya sudah lama sekali khotbah tentang jurnal keuangan, bikin setiap hari ditulis, mau parkir kek, mau beli apa kek ya misalnya beli permen gitu ya, yang 500 perak gitu kan. Ya ditulis ya. Nah, tapi berapa banyak Anda yang masih setia mengerjakan jurnal keuangan? Bikin budgeting ya. Anda bisa kasih emoticon, reaction. Masih buat jurnal keuangan? Ya. Nah, kalau sudah buat ya, coba tanya sama pembimbing ya. Saya bilang, kenapa sih dari tadi pembimbing? Nanti saya jelasin. Ya. Karena pembimbing yang duluan lahir baru daripada kita. Itu satu ya kan. Yang kedua ya pembimbing yang lebih dulu bertumbuh gitu ya kan. Jujur aja nih ngomong ya. Daripada kita gitu ya kan. Nah, tapi ayo ya. Tanya, bener nggak budgeting saya Kak? Ya. Lebih baik ya kita bertanya daripada apa? Sesat di jalan gitu ya peribahasanya ya. Cie peribahasa cie ya kan.
Tapi maksudnya apa ya? Lebih baik kita ditampar sama orang yang kita kasihi, ya orang yang kita kenal ya dalam tanda kutip, kita ditegur ya, diluruskan, dibenarkan ya dalam tanda kutip ya, dibenerin gitu ya, budgetingnya kalau salah ya. Daripada kita apa? Ngaco, ngawur, keblinger ya, duit hilang, duit nggak tahu kemana, akhir bulan tiba-tiba habis ya. Terus kita punya jurus terakhir ya, pinjol aja deh. Ya. Anda masih berpikir gitu, bahwa pinjol adalah solusi? Ya. Bertobat dalam nama Yesus. Ya. Kau nggak akan bisa ke highest callingmu kalau masih mengandalkan satu sana sini dan situ. Ya. Kalau bukan Tuhan yang kita andalkan hanya satu. Ya. Susah sekali kita sampai kepada highest calling kita. Ya. Nah, jadi tanya, boleh nggak Kak beli jam? Boleh. Makanya kenapa saya susun 10 kebutuhan dan 20 keinginan. Ya, salah satu keinginan saya adalah renovasi rumah. Boleh dong, ya kan? Iya. Jalan-jalan ke Yerusalem, iya kan? Udah siap belum? Keinginan saya itu, ya kan? Wah, saya takjub loh saudara. Waktu, ya saya percaya pemimpin kita Kak Yorga ya, ada maksud dan tujuan ya. Dari apa? Waktu nyusun 10 kebutuhan dan 20 keinginan. Saya percaya Tuhan lagi mengubahkan sesuatu dalam hidup kita. Ya. Ada murid saya kesaksian bahwa, ya Kak setelah nyusun kebutuhan ini, saya bingung Kak. Ya, kebutuhan saya apa? Hah? Keinginan banyak Kak. Lah iya, emang kamu nggak bisa bedain keinginan kebutuhan? Saya jelasin gitu kan. Iya Kak, masih bingung kebutuhan. Kita minum air garam dulu gimana? Oralit ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik terbuka bahwa bingung. Supaya nggak aneh nulisnya. Tiba-tiba aneh-aneh aja nonton konser siapa misalnya. Band, artis band atau girl band. K-pop dan lain-lain. Ya kan? Siapa manfaatnya buat visi Anda? Ya. Ada manfaatnya? Kalau ada, mungkin kamu adalah calon artis, Tuhan panggil, gitu kan? Jadi harus belajar dulu, ya kan? Ikut agency, jadi trainee, ya kan? Iya. Ternyata yang jadi trainee itu, ya, nggak cuma di multi helps ya, ada trainee ya. Tapi di girl band ya, boy band ya kan, ada ya kan trainee-trainee gitu ya kan. Itu bahkan mereka ada, saya dengar ya satu testimoninya ya. Si trainee ini ternyata cuman makan tuh 1 kali dalam sehari ya. Karena ngejar berat badan. Tuh, siapa yang mau jadi artis ya? Itu pengorbanan, ya kan? Makanya sudah siap belum ya katanya ya kan. Nah, jadi dalam tanda kutip apa ya? Kalau memang itu adalah keinginan kamu, ya, ya bukan berarti keinginan itu salah, saudara. Tapi saudara, jangan sampai kita membereskan keinginan kita, tapi kebutuhan kita belum diberesin. Nah itu maksudnya, ya, akan kelihatan dari post budgeting Anda. Ya satu murid lagi kesaksian bahwa, ya, Kak, saya setelah nyusun 10 kebutuhan dan 20 keinginan ini, ya saya belajar duit saya hilang atau kemana. Sadar lah ya. Jadi tahu lah ya prioritas hidup lu tuh kemana gitu ya kan. Nah, jadi harusnya ada ini tuh, saudara-saudara, Bapak Ibu ya. Ada kesadaran yang muncul setelah nyusun. Ya. Apakah di sini ada yang bikin PR itu dengan pakai AI? Terlaluan banget Anda. AI itu nggak ngerti hidup Anda. Ya. Semua aja tanyain ke AI. Ya. Bagaimana cara ya mengatasi panu? Boleh itu tanya ke AI, boleh. Tapi kalau udah urusannya sama kerohanian Anda jangan pernah tanya ke AI. Ya. AI itu hanya merumuskan ya dari pengetahuan yang ada di database internet. Nggak tahu itu benar, nggak tahu itu enggak. Pokoknya dirumuskan supaya Anda puas. Ya. Nah, itu AI. Ya. Nah, nanti kalau anak-anak Tuhan kuliah ya, machine learning, AI engineering dan lain-lain ya silakan ya anak Tuhan yang mau kuliah di sana ya. Murid-murid Tuhan ya kan. Nah, bikin AI ya, yang suruh membalikan ya. Jadi prompt-nya itu menjawab ya,
Jangan lupa baca Alkitab. Asik. Ya, dia kasih solusi tapi juga mengingatkan, jangan lupa doa sama Tuhan Yesus ya. Nah, itu boleh tuh ya. Itu AI-nya itu sudah lahir baru AI-nya itu ya. Enggak, ini istilah ya Bapak Ibu ya. Istilah ilustrasi ya. Nah, maksudnya apa ya? Jadi jangan kita tanyakan masa depan kita, kerohanian kita, hal yang sifatnya esensi dalam hidup kita kepada AI. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, poin yang dimana kita bicara tentang ya kelihatan dari post budgeting ya. Nah, kan sedih ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita tagih ya, ayo Dek, PR-nya dikerjakan belum ya. Terus ada satu murid yang menjawab, saya baru sadar Kak, apa yang kamu sadari? Saya selama ini ya hanya tahu keinginan orang tua saya nggak tahu keinginan saya pribadi. Film banget sih, teach you a lesson. Itu kan ada tuh, itu ada tuh ya, adegan gitu di teach you a lesson tuh. Ya, aku nggak tahu keinginan saya, tapi saya tahu 100 mimpinya mama saya. Hah? Ya nggak boleh murid Tuhan masa gitu, ya kan? Iya. Nah saudara, ayo kalau Anda sadar ya, nggak usah nunggu kejeduk ya, mending bertobat sekarang. Ya, cari tahu sama Tuhan, Tuhan, saya ini punya potensi apa gitu loh. Terus saya ini lagi ngapain gitu loh, ya. Kalau tiap bulan kita beli voucher game, ya. Kalau tadi ya saya cerita, saya tuh jatuhnya 30% budgeting masuknya ke komik, ya. Yang sekarang saya buang, nggak berguna, ya kan. Nah ini teman, ada satu kenalan ya, 30%, nah, itu larinya ke voucher game. Boleh kalau mau jadi gamer, ya. Tapi lebih baik ya nggak usah pakai voucher game, ya. Langganan nih WiFi. Ya, cari game yang bukan pay to win, ya. Tapi skill to win dong. Nah, gitu dong, ya kan? Tapi masalahnya jarang game yang skill to win. Mungkin ya. Banyakan sih mungkin harus beli item skin ya, weapon dan lain-lain. Anda yang lebih ngerti lah, saya nggak ngerti lah ya. Ya. Tapi kalau post budgeting kita, nah tadi tuh ya, mulai ya kepada hal-hal yang gue ngapain sih sebenarnya? Nah, mari kita menyadari hal itu. Ya. Makanya yang sudah pernah bikin jurnal keuangan, budgeting tuh diplototin. Ya. Plototin tuh setiap item yang, apa ini? Mencurigakan. Ya, nggak boleh nih keluar, nggak jelas. Itu harusnya gitu, saudara. Ya, agenda juga sama. Ya, waktu sepanjang hari 24 jam kita itu habis, ya, bukan mengarah kepada apa yang Tuhan pernah bilang. Ya, atau kita hari ini dalam posisi di mana ya belum tahu saya tuh panggilannya apa atau visi saya apa. Nah, kalau itu berarti berikan porsi dalam agenda harianmu untuk waktu doa khusus untuk visi. Amin. Dan kalau sudah dapat visi, pos agenda itu adalah digunakan untuk apa? Mempertajam visi. Amin. Dan saya percaya pembimbing-pembimbing akan manggil murid-muridnya. Untuk apa? Tanya, update visi, ya kan? 6 bulan sekali lah ya, checkpoint. Sebutnya kita checkpoint ya, gitu ya. Udah sampai mana Dek ya? Ya Kak, masih samar-samar. Oh gitu, coba ganti kacamata, coba cek periksa mata lagi ya kan. Kalau masih buram matanya gitu ya kan. Vision kan. Nah artinya apa? Ya harus pertajam dong, perjelas dong ya. Ada satu murid saya ngambil puasa 3 hari. Ya bagus saya bilang. Saya nggak nyuruh 3 hari sih ya. Supaya apa? Ya mempertajam. Ya bagus. Ya. Nah itu agenda yang sangat berharga. Tidak sia-sia kau puasa pada waktu itu. Tapi jangan sekedar nahan lapar dan haus dong. Ya. Ngapain kamu puasa? Kan buat dujung. Ngapain aja kamu puasanya? Nah, ya kan? Karena bukan berarti persiapan doa Jumat aja tuh ya, doa Jumat, persekutuan doa dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya juga Tuhan mau sampaikan yang lain di dalam doa puasa itu. Ya. Kalau memang kau belum punya visi, maka datanglah kepada Kristus ya dan bayar harganya. Tadi dikatakan di awal, orang yang tidak menyangkal dirinya sangat sulit dan tidak mungkin untuk hidup di dalam panggilannya Tuhan. Ya. Clear Bapak Ibu? Jelas? Akan kelihatan dari tadi ya. Post budgeting dan kelihatan dari apa?
dari agendanya. Ya, istri saya punya target, ya, saya harus ketemu sama pebisnis. Wah, bagus. Ya, daripada ketemunya sama laptop, handphone lagi, baju lagi, meja lagi, kan bosen ya. Ya, sewaktu-waktu ketemu sama orang gitu ya kan, pebisnis beneran gitu ya kan. Iya bagus, ya, itu bagus, itu agenda, itu betul. Ya, teman tanya Tuhan sama siapa nih harus bisa ketemu, ya kan. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ya, kalau kita ngomong circle deh, habis dalam satu hari, seminggu misalnya punya agenda, ya. Circle yang seperti apa yang kita temui hari-hari ini? Mengasah visimu, mengarahkan kepada panggilan, ya, atau circle-circle yang ya ngabisin waktu, ya kan? Nanti dicari orang tua baru pulang, kayak gitu, ya. Tapi nggak kemana-mana, nah mari berubah, saudara-saudara, ya. Oke, kita lihat ya di dalam poin selanjutnya. Tadi apa aja tadi? Yang pertama, ya, mendekat sama Kristus, ya, karena hanya salib Kristus yang sanggup memunculkan potensi kita, ya. Yang kedua adalah bicara tentang apa? Bukan masalah jumlah alat, ya, atau potensi, ya, tapi kita tahu cara menggunakannya, ya. Yang ketiga apa? Ya, kelihatan, ya, fokus daripada agenda dan post budgeting. Itu akan berbeda, ya. Kita buka ya, tadi kan Mazmur 127 ayat yang keempat, ya. Itu seperti anak panah di tangan pahlawan, ditajamkan dahulu sebelum digunakan. Kemudian kalau kita melihat Amsal 27 ayat yang ke-17, Amsal 27 ayat yang ke-17, ya. Ini bicara tentang apa? Besi menajamkan besi, ya. Apalagi selanjutnya? Orang menajamkan sesamanya. Boleh gambarnya ditampilkan, ya. Nah, jadi waktu kita lihat, ya. Oke, kita mau dilesatkan nih, ya, kepada tujuan kita, ya kan? Nah, tapi tentu saja perlengkapan itu nggak boleh hilang, saudara. Dan apakah perlengkapan itu kita persiapkan semakin tajam, potensi itu apakah kita asah semakin tajam setiap hari? Ya, ada kata yang menarik di dalam Amsal 27 ayat 17, ya, orang menajamkan sesamanya. Ya, kalau tadi agendamu adalah ketemu dengan orang-orang yang cukup menyita waktu, tapi pertanyaannya adalah apakah itu menajamkan potensi Anda? Amin. Apakah ketemu dengan orang-orang yang juga bergelut? Bergelut itu apa ya maksudnya ya? Ya, berjuang dalam tanda kutip sedang mengerjakan ya hal yang sama. Ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan apa? Ya. Waktu kita bicara tentang discipleship, ya, pemuridan, ya. Pemuridan itu punya kata dasar disciple, ya, discipleship, disciple, dan bahasa Latinnya adalah discipulus. Ya. Jadi memang kadang-kadang bahasa Inggris tuh menyerap ya dari bahasa-bahasa sebelahnya gitu ya. Contohnya bahasa Latin ini, discipulus. Apa itu discipulus? Waktu kita buka ya, arti daripada discipulus, saya menggunakan bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Learner. Seorang pembelajar. Simpel kali artinya. Bukan, saudara. Kalau kita bedah lagi arti learner itu apa? Itu bicara tentang not just passive learning, but deep and practical adherence to a leader's teaching. Saudara. Saya ulang. Not just passive learning, but deep practical adherence to a leader's teaching. Bahasa Indonesianya, pemuridan itu bukan sekedar, bukan hanya pembelajaran pasif. Artinya cuma mendengar gitu ya.
Tetapi kepatuhan, adherence itu adalah kepatuhan, ya, yang dalam dan praktikal. Praktikal artinya apa? Ya dikerjain, ya, bukan cuman iya kak, bukan. Tapi dikerjain gitu loh, ya, kepada pengajaran dari seorang pembimbing. Jadi waktu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya, maka ini terjadi, ya, di dalam pemuridan, ya, bukan sekedar pembimbing tuh seneng gitu ya, wah banyak muridnya, banyak yang ngedengerin pengajarannya gitu ya kan. Tapi memastikan bahwa apa? Ada kedalaman dan ada praktikal yang terjadi di dalam pemuridan. Ya. Ini baru basic, saudara. Ya. Jadi kalau Anda hari ini dimuridkan, bersyukurlah. Karena itu basic seperti yang Mas Toro kemarin sampaikan, bahwa itu adalah fasilitas untuk kita bisa mencapai high calling kita dan mengerjakannya. Nah, kalau memang itu adalah sebuah fasilitas, ya kita jangan buang-buang dong fasilitas tersebut. Ya, kerjakan gitu loh. Karena ini ada kata yang menarik, deep practical adherence. Ya. Ada satu murid bilang, "Kak, saya mundur aja." "Oh, kenapa?" "Ya, karena saya nggak dapat apa-apa dalam pemuridan." Oh ya. Minimal pengetahuan loh itu. Kalau misalnya kamu bilang nggak dapat apa-apa, minimal kamu dapat circle loh itu. Ya, punya kakak-kakak, teman-teman yang unyu-unyu, Soripa, Sorapa. Soripa itu saudari PA, Sorapa itu adalah ya saudara PA gitu ya. Ini vokabulari baru ya. Makanya Anda dimuridkan ya. Kalau Anda belum dimuridkan, nanti kita bingung ya istilah-istilah yang kita bahas di persekutuan gabungan ini. Cie. Ya, hubungi nomor admin ya. Ya, karena apa? Ini serius ya, Bapak Ibu ya. Serius ya, ini pesan yang hal yang kita nggak bisa mengatasnamakan pribadi untuk belajar sama Tuhan. Nggak bisa. Ya. Kalau ada orang yang datang sama Anda, saya mau mundur, Kak. Karena saya nggak dapat apa-apa. Are you sure? Apakah kau sendiri mengerjakan ini nih? Not just passive learning. Sudah dikerjakan belum? Waktu dalam pemuridan dikatakan, bangun pagi, ya, meskipun ngantuk, ya kan. Ini cuaca Bandung ini lagi dingin ya, betul ya? 21, betul? Waktu pagi gitu, ya. Nah, itu kan dingin ya. Biasanya saya nyalain AC, ya. Ini udah mulai nggak nyalain AC nih, Bapak Ibu. Ya. Tidurnya udah pakai selimut meskipun nggak nyalain AC loh. Ya, artinya Bandung ini sedang berubah ya ke winter season ya. Aneh memang Indonesia ya, Bandung ini ya. Winternya tuh tengah tahun ya, bukan akhir tahun ya. Makanya ya, lebih baik di Indonesia ya, nggak usah ganti kewarganegaraan. Masuk Pak Eko ya. Ya, jadi maksudnya apa? Lu saya jadi lupa ngomong apa. Oh ya, Bandung lagi dingin. Terus saya ngomong apa tadi? Oh, ya, waktu pembimbing bilang saat teduh ya kan. Nah, dikerjakan nggak gitu loh ya. Waktu kita bangun pagi ya, oke lah pakai jaket. Saya pun juga pakai celana panjang dan pakai jaket Bapak Ibu ya. Dingin ya pagi-pagi ya. Nah, dikerjakan nggak gitu loh. Karena bukan sekedar Tauratnya ya Bapak Ibu ya, waktu kita saat teduh. Tapi pertama, kita sudah punya pola dalam hidup kita. Kalau kau saat teduh, maka kau terbiasa untuk apa? Mencari Tuhan ketika ada masalah. Itu pola yang terbentuk. Karena kita bangun pagi, melek pertama, ya, yang kita cari Tuhan. Gitu? Ya kan? Nah, kemudian waktu kita ketemu sama sebuah dilema, ya, yang tadi itu ya, wah ini ada yang nembak nih, ya. Bingung saya Kak, ada 3 pria yang menembak saya. Wow, keren banget. Wow, amazing ya saya bilang ya. Oke, keren ya. Nah itu kan sebuah hal yang harus apa? Ya tanya sama Tuhan gitu loh. Ya, langsung kita tanya sama Tuhan itu secara otomatis. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah waktu kita saat teduh, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita sedang melawan apa? Itu ya males, tuh ngantuk, terus apa lagi? Susah konsentrasi, apalagi sok ya. Anda saat teduh apalagi kendalanya? Ini Kak, bingung Kak, selalu ada gangguan notifikasi misalnya, udah matiin gadget misalnya. Apalagi? Ya, apalagi alasan-alasan kita. Sebenarnya waktu kita bangun saat teduh, nah kita lagi melawan. Halo amin. Waktu kita saat teduh, kita terbiasa untuk melawan kedagingan yang combro-combro, yang remeh-temeh itu.
Apa sih pusing, mules? Saya juga mules ya, Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya bangun tidur terus langsung gitu. Enggak, ya. Serangan perut namanya. Serangan fajar ya, bener kan fajar pagi kan? Iya. Serangan fajarnya tuh ya toilet ya. Mules ya kan? Tapi apakah kita nggak saat teduh? Ya. Apa kita nggak lawan gitu loh? Ya. Itulah dia dahsyatnya. Makanya aneh kalau ketika ada murid bilang, "Kak, saya mundur aja dari pemuridan." Karena saya nggak dapetin apa-apa. Berarti belum menjadi murid. Ya, belum menjadi murid. Oke? Ya. Karena pembimbing adalah orang yang menajamkan hidup kita. Ya. Kenapa sampai tercatat dalam Mazmur? Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Saudara, tadi masih ingat apa kata Yunani daripada besi yang tadi di awal menggunakan kata barzel. Amsal 27 ayat 17 juga menggunakan kata yang sama. Barzel. Nah saudara, waktu kita ngomongin satu poin yang mirip-mirip nih ya kan, malah menggunakan kata yang sama gitu ya. Nah kita harus memahami ya bahwa potensi itu ya, tadi kan Anda sudah tahu nih, udah dapat ya. Nah, tanya sama Tuhan cara pakainya gitu ya kan. Nah, terus kita harus ketemu sama orang yang menajamkan hidup kita. Dan itu harus orang, saudara. Apakah dikatakan di sini, besi menajamkan besi, anjing menajamkan orang? Atau orang menajamkan pohon? Ya, enggak. Ya. Atau kanguru menajamkan kucing? Enggak. Ini manusia menajamkan sesamanya, saudara. Ya. Jadi, clear sekali sebenarnya kalau kita baca Alkitab, oh iya jelas ya, benar bahwa potensi tersebut, si mata kampak tersebut yang ada dalam hidup kita, itu harus ditajamkan sama orang. Oh Kak, saya udah benci ketemu orang. Oh kenapa? Orang yang saya temui munafik semuanya. Iya, saya setuju. Saya juga hari ini masih ketemu sama orang munafik ya. Tapi bukan berarti kita harus pindah planet. Ya. Halo amin. Ya, bukan berarti kita harus pindah dimensi gitu ya. Dimensi apa lagi? Kan nggak usah. Ya. Tapi besi menajamkan besi. Ya. Apalagi pembimbing kita. Ya. Wah Kak, saya nggak berani ngobrol sama pembimbing saya. Oh kenapa? Ya. Karena saya takut nanti kalau saya ngomong pasti disalahin. Nah itu masa lalumu. Pembimbing itu bukan masa lalumu masalahnya. Pembimbing itu orang yang baru bertemu dengan hidupmu. Ya. Jadi jangan samakan pembimbing dengan orang-orang yang pernah menyalahkan Anda. Ya. Ada orang yang kecewa dengan, dalam tanda kutip, semua orang Kristen. Oh kenapa? Karena dia pernah ya waktu itu dekat sama seorang yang rajin pelayanan, saya nggak sebut ya. Tapi kemudian pinjem uang ya, karena ngomongnya meyakinkan gitu, nanti pasti dibalikan dan nggak dibalikin ya. Itu saudara ya. Ini kepahitannya ini panjang sekali loh ini. Ya, nggak kelar-kelar loh. Ya. Terakhir saya tanya juga masih begitu. Ya, nggak mau ketemu sama orang Kristen. Lah kamu mau ketemunya sama siapa? Ya, jadi dia memutuskan nggak ibadah. Itu ibadahnya di mana saya nanya, ya, gitu kan? Udah punya pemurid belum? Nah itu dia, ya. Pertanyaannya ke sana, ya. Nah, jadi kalau kita nggak menyediakan diri dipertajam dengan manusia sesama kita, ya, kau akan kesulitan mengerjakan panggilanmu, saudara. Ya, ayat firmannya jelas, besi menajamkan besi. Ya, kau harus ketemu dengan orang. Ya, saya bilang sama waktu dalam kelas pemuridan, ya, jangan hindari orang yang bisa melihat punggungmu. Ini sebuah ungkapan, saudara. Saya nggak bisa lihat punggung saya. Ya, ketika saya tengok, dia selalu menjauh dari saya. Apakah itu? Punggung, ya kan? Betul ya? Sama seperti kita menjilat sikut kita. Nah, ya. Kenapa jadi ngomongin itu sih, Kak? Ya. Jangan jauhi atau hindari orang yang bisa melihat punggungmu. Siapa? Ya pembimbingmu, ya saudaramu.
Tapi kalau kita ngomongin pemuridan, mari kita mengerucutkan lagi, saudara. Karena mungkin saudara pemuridan atau suripa sorapa yang tadi kita bahas, ya, mungkin nggak tahu apa yang di dalam punggung kita. Ya kan? Sama-sama melihat sesuatu, tapi nggak ngerti itu apa. Karena nggak tahu historisnya. Halo? Saya ulang ya. Ngerti nggak nih? Ya. Nih. Mungkin saudara kita melihat punggung kita. Oke, bisa kan? Ya, karena orang lain kan. Nah, tapi ya belum tentu saudaramu tuh ngerti itu apa. Halo, amin. Ya. Karena nggak tahu historinya. Tahun ini ngalamin apa, tahun ini ngalamin apa, bulan ini ngalamin apa, bulan ini ngalamin apa. Belum tentu saudara PA kita tahu. Pembimbing tahu historinya kita. Betul? Amin? Ya? Ya bersyukur. Yang tahu sampah, borok, dan kejelekanmu adalah pembimbing, bukan orang lain. Mungkin mereka akan menghakimimu, mengjudge-mu, karena nggak tahu historisnya. Ya? Kalau istilah perumpamaan tuh bilang apa peribahasa? Tidak ada asap, tidak ada api. No smoke, no fire. Udah mulai aneh nih. Ya. Saudara kita nggak tahu historinya. Ya. Maka apa yang kita bisa lakukan sebagai saudara seiman? Tetap kuat. Ya, kita bersama menghadapi ini, ya kan? Mungkin dia lagi sedih, pasang mukanya, ya, muram, ya. Terus kita bilang, ya, anak Tuhan kok muram, ya. Ayo bersukacita. Lah emang lagi berduka, nggak tahu historinya sih, iya kan? Ya. Jadi kalau Anda mau cari tempat yang bisa aman cerita, pembimbing Anda. Oke, clear sampai sini? Yang kedua, kalau kau sudah cerita kepada pembimbing Anda, ya. Nah ini proses penajamannya seperti ini. Ada pembimbing yang diingatkan untuk menyampaikan hal yang harus kita ubah atau harus kita buang. Betul? Tapi berapa kali waktu kita cerita sama pembimbing nggak memberikan apa-apa. Nah, saudara, proses penajaman terjadi. Ya. Waktu pembimbing ngasih masukan, dilakukan nggak? Yang kedua, waktu pembimbing tidak memberi input apa-apa, cuman bilang, makasih ya Dek sudah terbuka. Ya. Yuk kita doa. Ayo, siapa yang suka gitu? Ya. Itu juga proses penajaman, saudara. Ya. Amin. Nah, disinilah titik di mana apakah kita mau ngejar, apakah kita mau approach pembimbing kita, apakah kita mau tanya balik, ya. Jadi kak saya harus ngapain? Ya. Atau mungkin kakak pembimbing nggak ngomong hari itu, besok kita datengin lagi, kak jadi saya harus ngapain? Inilah proses penajamannya. Kayak seolah-olah kita disuruh apa? Maju. Halo amin. Bergerak selangkah. Nggak ada pemuridan tuh passive learning, nggak ada. Ya. Kita juga harus aktif bertanya, mengerjakan, feedback. Ya. Tadi ada dikatakan deep practical. Ya. Jadi bukan sekedar mengerjakan, ya. Tapi minta apa? Masukan. Ya. Ya karena pembimbing lah yang bisa melihat punggung kita. Dan ngerti histori kita. Terus apa gunanya kak tentang high schooling? Besi menajamkan besi ini. Ya kan mau dilesatkan. Ya, kan mau dilesatkan. Kalau mau dilesatkan, ya harus bertekun lah di dalam pemuridan. Ya. Pembimbing gak ngerti saya. Ya emang pembimbing gak ngerti Anda. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Ayo, yang suka bilang gitu siapa? Ya. Ya. Nah, jadi waktu kita di dalam pemuridan, saudara,
ya. Maka kita belajar untuk apa? Terus bertekun, ya. Kemudian kita akan mulai melihat, ya, titik-titik di mana pembimbing kita sedang mengajarkan visi, sedang melakukan visinya, sedang mempertajam visinya. Dan di situ kita bertanya, kok ajarin saya? Bang, ajarin saya. Kak, ajarin saya. Ya. Mungkin caranya bisa beda. Elia dan Elisa itu tuh kan beda banget ya, kontras banget ya. Elia tuh sederhana, ya kan. Elisa, wah, nyaman sekali hidupnya itu, ya. Sawahnya aja dibajak sama 12 pasang ya. 12 pasang lembu, ya kan. Wah, orang kaya banget itu Elisa, ya kan. Hidupnya udah enak gitu loh, ya kan. Tapi Elia tipe orang yang bagaimana? Tipe orang yang frontal, ya kan? Iya. Tipe orang yang pukul, main gebuk gitu. Seperti itulah, ya kan? Tapi Elisa seperti apa? Oh, Elisa beda. Ya. Elisa tuh orang yang percaya, ya. Ketika dia dikepung, ya kan? Oleh pasukan, ya, dari raja musuh, ya. Tapi dia tahu, dia melihat bahwa ada sekumpulan malaikat yang berjaga-jaga. Ya, dan jumlah malaikat yang Tuhan kirim lebih banyak dari pasukan yang mengancam hidup Elisa dan bujangnya. Makanya Elisa berkata kepada bujangnya, Tuhan kiranya bukakanlah matanya. Ya. Kita melihat ada dua tipe orang yang berbeda. Dua tipe orang yang satu mengerjakan 8 mujizat, sedangkan ya Elia ya itu tadi ya. Elisa mengerjakan 16 mujizat. Ya. Kok Elisa bisa sampai sana? Ya. Kenapa? Karena ada warisan yang diberikan dari pembimbingnya. Nah, saudara, nanti akan dipertajam ya hal ini di sesi yang lain ya. Tunggu aja saudara ya. Tapi ini penting gitu ya. Ada kasih karunia yang diwariskan oleh pembimbing kita untuk mengerjakan panggilan kita. Ya. Kasih karunia itulah yang membuat apa? Kita bisa mengerti, oh polanya. Ya. Makanya kenapa di dalam retret tuh selalu ada sesi yang namanya sesi gambar diri, saudara. Anda kira sesi gambar diri itu hanya sekedar, oh kita tuh diciptakan menurut kemuliaan Tuhan sesuai dengan gambaran dari Bapa. Ya, udah itu aja. Kejadian 1 ayat 26 ayat kojonya gitu. Bukan saudara, bukan hanya itu. Ya, gambar diri itu bicara tentang tadi ya, bagaimana Allah menciptakan kita. Kedua, ya, kita sedang mengenali potensi yang Tuhan sudah desain di dalam hidup kita. Itu gambar diri. Ya. Dan butuh kasih karunia untuk menggunakan itu. Ya. Butuh sebuah apa? Warisan, ya. Berkat ilahi, ya. Yang kita nggak bisa dapat dari orang yang bukan pembimbing kita. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat, ya, bisa jadi pembimbing dan murid ini beda profesi, betul? Elisa tuh profesinya apa? Ya, peladang, petani, kan membajak ya. Gak mungkin membajak ya. Tapi pekerjaannya adalah main musik gitu. Kan bukan ya. Ya jelas, petani ya, profesinya aja beda. Elia apa profesinya? Ada yang tahu ya profesinya Elia? Tuhan tanya sama Elia, apa pekerjaanmu di sini, hai Elia? Kemudian Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya untuk Allah. Karena bangsa Israel telah meninggalkan Allah dan menyembah berhala-berhala. Apa yang menjadi pekerjaan Elia? Secara spesifik, ya, Elia berprofesi sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Langsung. Tapi Elisa bukan seperti itu.
Elisa tuh bukan ujuk-ujuk ya jadi nabi gitu ya, enggak. Ya, enggak saudara ya, tiba-tiba jadi nabi, enggak ya. Itu tuh ada prosesnya, profesinya beda sama pembimbingnya, ya. Tapi kenapa kita dimuridkan? Karena tadi, pembimbing adalah orang yang menajamkan hidup kita. Kedua, pembimbing adalah orang yang melihat punggung kita. Hal yang kita nggak sadari. Oh iya ya kak, saya baru tahu karakter ini ada dalam diri saya. Ya, jadi ketika dalam satu musim, ya baik-baik saja ini satu murid, ya kan. Kemudian ketika lagi bahas bahan, ya tentang masalah otoritas, wah, ya muncul, ya kan, pemberontakannya, ngeyelnya, nggak mau dikasih taunya, ya. Nah, itu muncul. Padahal, ya sebelumnya tuh baik-baik saja. Nah, ini bisa terjadi, saudara. Ya, nah, biarkanlah terus, ya. Roh Kudus bekerja melalui pembimbing Anda, ya. Mungkin kita tadi ya ngeyel-ngeyel, berontak-berontak, segera berubah, ya bertobat ya, dan minta ampun sama Tuhan ya. Wih, saya baru sadar ya masih ada ini, ya kan? Nah yang ketiga tadi apa? Bicara tentang apa? Ya, ternyata ada kasih karunia yang diwariskan, ya, dari pembimbing kepada kita. Untuk apa? Kita mengerjakan panggilan kita. Profesi itu pekerjaan. Kalau kita tahu pekerjaan apa hari ini, itu bukan visimu. Bisa jadi, enggak selaras, bisa jadi. Ya, saya dulu adalah seorang servis, ya, servis komputer, ya. Tuh, apa hubungannya sama full timer hari ini? Ya profesi kan bisa berubah. Pernah jadi guru, ya, apalagi pernah jadi operatornya tukang laundry, ya selamat pagi dengan laundry X bisa dibantu, ya kan. Pernah jadi apalagi ya pekerjaan, ya organizer itulah event, wedding ya segala macam ya kan. Tapi apakah itu visi saya? Visi beda dengan profesi, saudara. Profesi akan ya menyediakan apa disebutnya penghidupan, ya. Tapi visi ya itu bicara tentang apa? Ya, hal yang lebih besar lagi. Bukan sekedar mencari uang, saudara. Ya, tapi menuntaskan apa yang menjadi panggilan kita. Ya. Nah, ayat-ayat tentang panggilan hidup sebenarnya kita bisa baca juga di Ibrani pasal 12 ya. Kita lihat ya, Ibrani pasal 12 ya. Ibrani pasal 12. Oke. Ibrani di mana? Perjanjian baru ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman, saudara. Sudah dapat? Saudara? Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 2 bicara tentang teladan Yesus. Ayat yang pertama, ajakan untuk apa? Membereskan masa lalu kita. Apa dikatakan? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini wajib, saudara. Ada nggak satu hal ya panggilan yang sifatnya itu wajib, saudara? Ada, bukan pilihan. Ya, bisa kita pilih? Nggak bisa. Kalau wajib itu harus diambil. Ya, suka nggak suka. Ya, nah, waktu kita mempelajari ya maksud dari perlombaan ini, ya, perlombaan yang harus dimulai dengan apa? Menanggalkan semua beban dan dosa. Perlombaan yang juga harus melihat bagaimana Kristus menyelesaikan hidupnya hingga taat sampai di kayu salib.
Berarti kita bicara tentang apa perlombaan ini? Bicara tentang apa? Bicara tentang calling. Karena ayat 2-nya bicara tentang bagaimana Yesus memberi teladan. Coba kita baca lagi ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Bicara tentang bagaimana Yesus bertekun menyelesaikan panggilannya. Menarik ya? Oh, Yesus anak Allah. Iya betul. Tapi Yesus datang ke dunia dengan sebuah panggilan. Dan panggilan itu nggak bisa diganti dengan yang lain. Kenapa Yesus nggak menikah, punya anak gitu? Ya layaknya seperti orang lain ya gitu. Ya mungkin kita tahu ya ada beberapa tokoh agama ya di dunia ya. Ada banyak ya. Yang mungkin mereka juga menikah, beranak, dan lain-lain gitu ya. Kan Yesus manusia, kenapa dia nggak memilih itu? Karena ada yang wajib yang harus dibereskan. Yaitu panggilannya. Yaitu perlombaan yang Bapa sudah beri sama hidup Yesus. Yang bahkan keinginan Yesus sendiri itu dia tanggalkan supaya dia beres menyelesaikan apa yang Bapa bilang. Itulah panggilan saudara. Jadi kalau kita belum menerima sesuatu yang sifatnya itu urgent, yang wajib, yang harus Anda kerjakan, gak bisa orang lain. Mari kita datang sama Tuhan. Perlombaan ini wajib, garis bawahi kata wajib. Anda mau pulang ke sorga dengan tangan hampa? Yakin Anda? Kok saya mau udahlah, yang penting lahir baru, sudah tercatat nama saya di kitab kehidupan. Sudah cukup jadi orang, gak usah terlalu berlebihan. Itu bukan orang rendah hati, itu orang sombong. Kalau ada lagu setinggi-tingginya langit, ya, bukan kasih Kristus yang tinggi dalam hidup dia, ya, tapi egonya yang setinggi langit. Ya. Karena dia pun gak mengerjakan apa yang wajib buat hidupnya setelah dia selamat. Jadi Ibrani 12 ini, kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan-awan. Anda bisa hitung awan? Ya. Ada sarjana matematika yang bisa ngitung jumlah awan. Kayaknya susah deh. Luas awan, volume awan, berubah-berubah masalahnya awan itu ya kan. Karena kan kumpulan uap air kan. Ya. Ayat 1 ini adalah sambungan dari pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11, perikopnya judulnya apa? Saksi-saksi iman. Orang-orang yang menyelesaikan panggilannya di dalam Kristus. Katakan amin. Kita bukan orang-orang yang hanya sekedar selamat. Ya, apalagi orang-orang yang berdebat dengan mana kebenaran yang benar. Apakah keselamatan bisa hilang? Apakah sekali selamat tetap selamat? Kita adalah orang-orang yang mengerjakan perlombaan kita, amin. Maka berhentilah Anda meributkan masalah perbedaan. Halo, amin. Ketika kita membaca urgensi pasal 11, bahwa ada saksi-saksi iman. Iman timbul apa? Iman adalah dasar dari apa? Yang kita harapkan dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukankah itu juga bicara tentang panggilanmu? Apa kita sudah beres panggilan kita? Tapi kenapa kita mengerjakannya? Itulah iman. Kenapa Abraham begitu panjang ayatnya di Ibrani 11? Ngomongin tentang iman. Karena Abraham adalah orang yang tekun mengerjakan imannya sampai kelar. Karena buat dia, apa yang Tuhan bilang, itulah panggilannya. Halo, amin. Jadi kalau kita hari ini nggak punya sesuatu yang, aduh Tuhan kok hidup saya bangun tidur, ya, rutinitas, datang ke sekolah, ketemu sama guru nyebelin ya kan, udah gitu makannya nggak enak gitu ya kan,
Udah gitu pulang, ketemu orang tua nyebelin ya kan. Kemudian kita tidur. Itu aja hidupmu. Ya. Ibrani 12 ayat yang ke-1 bilang, kita memiliki banyak saksi. Hei saudara, bukan hanya kau yang hidupnya seperti itu. Ya. Tapi ada orang-orang yang bertanya kepada Tuhan. Karena dia mendasarkan pengharapannya itu kepada Kristus. Dan melihat di dalam imannya. Bukan berdasarkan mata fisik. Oke, kita salah jurusan kuliah misalnya. Ada satu orang yang kesaksian sama saya. Kok kayaknya saya salah jurusan. Ya. Waktu itu dosen juga cerita. Ya. Jadi dia semester 1 dengan gagah berani. Ya. Menyatakan bahwa ya, saya memang dipanggil untuk kuliah jurusan ini di kampus ini. Dengan gagah berani. Ya. Kemudian diuji sama perkataan. Satu kalimat sederhana. Apakah kamu memutuskan seperti itu karena kondisimu yang mendukung? Atau ketika kau cerita orang tuamu merestuimu untuk mengerjakan dan kuliah di sini? Atau karena keadaan itu yang mendukungmu, sehingga kau yakin, kau merasa terpanggil untuk masuk jurusan ini. Hanya kalimat sederhana itu. Ya. Dan bulan depan, mahasiswa ini mengundurkan diri dan pindah kuliah. Ya. Apa dasar iman kita dari yang kita harapkan? Apa buktinya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Hah? Orang tua. Kok masa kita nggak dengerin orang tua? Loh, kita harus menghormati orang tua. Perintah Tuhan nomor 5 adalah hormatilah ayah dan ibu. Clear? Clear. Tapi untuk bicara tentang masa depanmu, hal yang penting dalam hidupmu, hal yang gak bisa diulang lagi, karena umur nambah terus, setuju? Ya. Sekarang saya udah dipanggilnya bukan kakak lagi, bukan bapak lagi, bukan, om. Gak tahu nih berapa tahun lagi mungkin saya dipanggil apa? Encek. Tulang atau apapun itulah. Ya, tulang belulang lah, apapun itulah ya. Umur jalan terus gitu loh. Makanya pada waktu ada satu teman ya, kan saya lagi lanjut kuliah S2 ya. Terus teman seangkatan nanya, kok nggak istirahat dulu? Gap year gitu kan baru lulus satunya gitu ya. Hah? Nggak bisa saya bilang, nggak ada waktu saya bilang. Terus dia bingung, alisnya gandeng gitu ya. Ngerti ya alisnya gandeng ya? Hah? Gitu. Ini bersatu nih alis. Karena, iya kan? Ya memang gak ada waktu. Ya. Ya karena memang harus dikerjakan di tahun ini. Ya. Nah, jadi ceritanya pada waktu saya ngerjakan skripsi ini yang di S1, ya, saya sakit, ya, sakitnya nggak elit lah, kolesterol dan tensi ya, tensinya hiper ya kan, ya, lampunya, ya rapotnya merah lah kalau orang rapotan tuh ya kan. Terus itu bikin saya KO ya karena harus bed rest. Kalau bangun tuh kelayangan, jalan pusing ya. Yang nggak pusing tuh pada saat makan ya saudara. Kalau makan tuh emang manusia tuh sehat ya. Ya. Nah, jadi ketika buka laptop, waduh ini udah deadline ini skripsi ya. Itu 3 minggu itu udah bener-bener 3 minggu tuh saya nggak kerjakan apa-apa. Nggak maju sedikit pun itu skripsi itu. Ya. Ditambah lagi, ya ada tambahan juga ya. Ketika dosen itu cukup lama balasnya lah. Intinya gitulah ceritanya. Nah, terus setelah 3 minggu saya bed rest ya. Ya. Dosen yang saya tadi bilang itu ya, lama balasnya ya.
tiba-tiba chat saya. Shalom Pak, apakah sudah ada update dengan skripsinya? Itu kayak apa? Kayak mesin, udah karatan ya, udah debuan di gudang gitu ya kan. Tiba-tiba ada yang nyalain. Nah, itu mesin ya. Itu otak saya itu. Ya itu bagaimana otak saya yang tadinya 3 minggu bed rest itu ya. Ya. Terus beralasan lagi ditambah, dosen juga lama kok ya kan. Ya. Tapi itu seperti mesin yang dinyalakan, baru nyala tuh, ya kan? Nah, oh ya Bu, ya maaf saya tertunda ada kendala kesehatan. Cie, ya, ya kerjakan gitu ya. Nah tapi saudara, ya, ketika saya udah mulai mengerjakan, ya, itu pergumulan batin gitu ya, pergumulan lagi gitu ya. Kemalasan dan lain-lain gitu ya kan. Udah hampir nyerah lah, udahlah ikut tahun depan aja ya wisudanya. Nah, apa yang membuat saya fokus untuk mengerjakan kembali? Ya, karena janji Tuhan. Ya. Pada waktu EDC ya tahun kemarin ya. Kan itu kan pada altar call tuh ada satu sesi altar call maju gitu ya. Nah, saya tuh di meja multimedia, Saudara. Nah, di dalam altar call itulah ya, saya dapetin bahwa kamu harus ambil studi lanjut. Terus saya tanya balik, tahun berapa Tuhan? 2026. Ya, saya catat, saya simpan. Ya. Nah, itu kan tahun kemarin ya, edisi tahun 2000 berapa? Sorry, bukan tahun kemarin justru. Ini justru 2 tahun yang lalu, Saudara. 2 tahun yang lalu tuh pada waktu di mana edisinya tuh? Yang ngundang tamu ya, yang kita ngundang tamu. Ya. Nah itu, Saudara. Itu udah dapat ya bahwa ambil studi lanjut di tahun 2026. Tapi kan waktu saya menjalani 2026 ya, itu kan tadi muncul sakit penyakit ya, sayanya nggak berhikmat ya, nggak jaga diri ya. Terus yang kedua kondisi ya, itu membuat saya beralasan, udahlah tahun depan aja udah, emang gak akan beres kok di tahun ini. Ya. Nah, di dalam satu doa, saya diingatkan, bukankah kau sudah mendapati bahwa tahun inilah kau studi lanjut? Ya. Dan saya cek catatan saya, memang betul. 2026. Ya. Tapi itu menyalakan mesin saya juga. Ya. Kerjakan. Beresin. Ya. Tiba-tiba dari pihak admin ya memberikan kelonggaran waktu. Ya dikasih sekitar 3 hari ya buat beresin sampai deadline ngumpulin berkas. Ya. Nah, di titik itulah mulai terjadi ya, jalan-jalan dibuka. Hal-hal yang saya mentok ngerjain. Ya, tanda tangan yang terhambat, ACC yang terhambat, itu kayak dalam 1 minggu itu cepat sekali beresnya. Tanda tangan, ACC, kirim balik, feedback gitu loh. Cepat sekali pada waktu itu. Yang harusnya saya ketemu langsung dengan dosen. Kata dosen, udah ini pakai tanda tangan digital. Gas aja udah. Ya, jadi saya tempel karena udah ada buktinya kan. Ya, beliau sudah ACC kan. Cuman bukan tanda tangan basah gitu, tapi tanda tangan digital ya kan. Itu dalam 1 minggu, Saudara. Itu bisa dikejar. Seret, beres. Ya. Ya. Nah, jadi ketika ada yang nanya, kok kenapa nggak lanjut tahun depan? Nggak ada waktu. Ya. Orang yang punya visi, yang mengerjakan visi, ya, akan fokus dengan apa yang sudah dicatat dengan janji Tuhan. Orang yang mau tekun di dalam visi adalah orang yang dengan tekun mencatat janji Tuhan. Ya. Amin. Dan haus dan lapar untuk Tuhan jawab dan genapi. Itu orang yang punya visi. Ayo Tuhan, kapan lagi Tuhan? Ayo Tuhan, tahun ini ada apa? Tahun ini ada apa? Tahun ini ada apa? Tahun ini ada apa? Bulan ini ada apa? Ya. Tuhan, saya minta janjimu buat hari ini. Tuhan minta janjimu buat bulan depan. Tuhan, saya minta janjimu untuk tahun depan. Amin.
Jadi nggak ada tuh orang saat teduhnya cuma 5 menit. Doanya tuh yang penting doa. Nggak ada. Orang yang fokus dengan panggilannya, maka dia sedang mengumpulkan puzzle demi puzzle, ya, untuk dia susun, ya, sehingga dia mengerti, oh ini step by stepnya, kemana dia harus melangkah. Saudaraku, bagaimana Yesus hidup di dunia ini? Tadi Ibrani 12 mencatat ayat yang pertama, dan yang kedua, ya, bahwa dia dengan tekun, ya, menyelesaikan perlombaan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Itu adalah perlombaan yang wajib, saudara. Kalau itu Anda mendengar kata wajib, ya ayo kita cari visi. Ya ayo kita kerjakan visi kita. Ya. Maka gak mungkin orang yang mengerjakan visi itu, ya, hatinya kemana, pikirannya kemana, tindakannya kemana. Ya. Jadi pengendalian diri yang kita latih di dalam 4 pilar tadi, ya, saat teduh, baca Alkitab, persekutuan, ya, meskipun hujan deras, ya. Saudara udah pernah ngalamin, ya, persekutuan datang dengan basah kuyup? Saya sudah berapa kali. Mohon maaf ya, sampai ke dalam-dalam, ya, kaos kaki juga basah semua. Ya, pulang-pulang tuh kaos kaki ditenteng di bahu. Ya. Udah kayak apa? Korban tsunami. Ya. Tapi itu pelatihan, saudara. Karena waktu kau dapatkan panggilan, Tuhan menguji setiap saat. Nah, beralasan apa nih kamu? Ya, apalagi nih alasan yang kamu buat untuk gak ngerjain panggilan? Karena itu disebut apa? Perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Ngerti sesuatu, saudara? Ya. Jadi kalau ini wajib, kau gak usah pusing sama yang lain. Ya, kau gak usah pusing dengan perkara-perkara tadi, ya, dikatakan apa? Aduh Tuhan, keluarga saya masih berantem. Aduh Tuhan, keluarga saya masih ributin warisan. Aduh Tuhan, saya ini masih bergumul dengan studi saya. Saya masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan saya dan masalah saya. Kerjakan panggilanmu. Ada panggilan yang sifatnya itu adalah pribadi, ada yang panggilan itu sifatnya adalah korporat, saudara. Panggilan yang sifatnya korporat, ya ini yang kita sedang kerjakan di dalam pemuridan. Ya, yaitu kerjakan amanat agung. Itu panggilan korporat, saudara. Ya. Amanat agung itu ada di Alkitab. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kukunya Yesus perintahkan kepadamu. Jadi waktu kita bicara tentang panggilan korporat, sudah ada ayatnya di Alkitab, kerjakan. Oh kak, saya lagi sibuk ini urusan, sama, saya juga pun demikian. Ya, waktu saya awal-awal di murid kan begitu. Saya ngomong sama pembimbing saya, kak saya butuh uang jajan, makanya saya kerja part time. Kak, saya butuh les karena mata kuliah ini jeblok terus nilainya. Saya bilang banyak kebutuhan, saya banyak kegiatan. Ya, makanya dulu kenapa? Ya, kelas peneguhan saya diulang 3 kali. Ya, jangan ketawa dong. Itu penderitaan sebenarnya karena kebodohan. Ya, karena banyak banget alasannya. Ya, sadar nggak sih saudara bahwa kita nih cenderung membuat alasan, reasoning, ya, karena kita nggak mau melakukan sesuatu. Ya, nah itu pun saya. Ya. Begitu banyak reasoning yang saya bikin, alasan-alasan yang saya buat tadi itu. Ya, saya sibuk ini, saya sibuk ini. Ya. Tapi kalau udah ngomongin Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2, tutup mulutmu, buang itu sampah. Ya, gak berguna. Iya kan? Amin. Perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Apa Tuhan? Saya mau tahu. Roh Kudus, saya rindu. Saya haus dan lapar. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Kita rindukan Tuhan Yesus. Kita rindukan Roh Kudus. Kita mau tahu, Tuhan mau ngomong apa?
Apa perlombaan yang diwajibkan itu? Dan apa yang saya harus kerjakan ke depan? Oh Tuhan Yesus, mari kita datang sama Tuhan.